Hai Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bella di Obsesif, obrolan seru, santai, dan inspiratif. Nah Tribuners, Bella kali ini sudah ada di Sans Cafe Balikpapan. Dan di sini juga sudah hadir owner dari Sans Cafe, yaitu Kak Paksi. Halo Kak, Halo. apa kabar nih? Baik, sehat, luar biasa. Selama pandemi ini masih positif negatif ya? Positif negatif Iya, COVID-19. benar. Oke, Kak nih langsung saja nih, mungkin Tribuners juga di rumah penasaran gitu ya, karena biasanya kalau misalnya lewat di depan coffee shop Kakak ini pasti ada tulisan di situ tuh burger dan Ya. coffee gitu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Kakak sehingga mengawinkan antara kopi dan burger nih Kak? Sebenarnya bukan mengawinkan ya, tapi kayak lebih berpikir aja gimana caranya mencari uang. Oke. Bisnis makanan ini adalah salah satu bisnis yang perputaran uangnya itu lebih cepat Oh ya. daripada kita bisnis nutrisi tanaman ataupun media tanam untuk tanaman. Iya. Perputarannya akan lebih lambat Oke. gitu. Jadi ya kenapa bisnis makanan ini yang dipilih gitu. Karena memang bisnis makanan sendiri tuh lebih cepat perputaran Ya. uangnya. Berarti ya masih rasional ya Kak, kita butuh uang gitu ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak sebenarnya backgroundnya apa sih? Apa memang di makanan kah atau? Enggak, justru yang background di makanan itu adalah ayah saya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya di dunia seni visual ya, fotografi dan kuliahnya dulu di sana juga. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama bisnis makanan. Oke. Gitu. Tapi kemudian pada akhirnya Kakak bantu untuk menghandle gitu ya Sans Cafe Iya. ini. Oke, berarti sebenarnya background Kakak cukup membantu kah atau bagaimana nih? Cukup membantu di bidang dokumentasi foto. Untuk marketing gitu ya. Untuk marketingnya Iya. gitu. Oke, berarti yang lainnya Kakak belajar sendiri otodidak? Iya, mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Oke, nah kalau misalnya untuk penyediaan makanannya sendiri nih, misalnya seperti untuk kopi dan juga untuk burgernya, itu Kakak turut ambil peran kah di dapur atau bagaimana? Kalau burger iya, tapi kalau kopi sementara belum. Saya masih menerka-nerka gimana algoritma di sini cara menyediakan kopi atau mengadakan kopi itu sendiri dari luar kota. Gitu sih. Oke, nah Sans Cafe sendiri itu sudah berdiri sejak kapan ya Kak? 2017, tetapi kita sempat tutup 1,5 tahun operasionalnya, kemudian buka lagi. Oke, berarti sampai sekarang operasional tetap buka lanjut Ya, masih selama lanjut. pandemi ini? Ya, Oke, nah kira-kira gimana nih Kak selama pandemi ini pas Sans Cafe bisa struggle atau gimana nih? Udah Justru- ngap-ngapan juga? enggak, justru kami takjub ya bahwa kita harus jujur bahwa pandemi ini Sans Coffee itu jadi lebih rame. Oke, apa penyebabnya itu Kak? Kalau saya boleh analisa nih, walaupun nggak benar ya. Mungkin karena waktu itu ada PSBB ya, yang dimana orang itu mau keluar tuh jadi males. Nah, karena kita ini letaknya di perumahan, orang itu akhirnya mau ngopi nggak jauh dari rumahnya. Dan kalau mau dilihat-lihat dari tengah kota sampai sini, itu nggak ada jalan yang ditutup. Oke. Jadi mungkin karena pandemi, karena PSBB, orang tuh akhirnya mencari coffee shop, akhirnya mungkin ke sini gitu. Akhirnya membuat Sans Coffee ini secara grafik pendapatannya naik. Selama pandemi ya? Ya, bahkan kita menaikkan gaji karyawan pada saat pandemi. Oke, wah luar biasa sekali. Nah kalau boleh balik lagi nggak ke topik, kan kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya, ada banyak sekali bisnis kopi, franchise juga ada gitu, dan seperti Kakak juga yang buka sendiri, coffee shop juga ada gitu. Nah kalau misalnya untuk Sans Cafe sendiri daya tariknya apa sih? Kopinya apa yang spesial dari situ? Mungkin tempatnya kah yang berbau industrial atau bagaimana? Selain tempat, kita kopi juga kita roasting sendiri. Kita punya mesin roasting di sini, kemudian hampir semua yang ada di sini itu dibikin sendiri. Contohnya tuh kayak gula, Iya. burger dari roti sampai dalam-dalamnya itu kita bikin sendiri. Mesin sangrai yang kita punya juga bikin sendiri gitu. Jadi semuanya serba sendiri.
Oke. Mandiri sih. Mandi berdiri sendiri gitu ya Iya. Kak. Nah tapi kalau boleh tahu tadi kan Kak sudah menjelaskan nih kalau misalnya memang dibuat konsep awalnya dari dibuatnya coffee shop ini karena ya namanya kita butuh duit gitu ya Kak ya untuk menyambung hidup gitu. Nah tapi kenapa kemudian pada akhirnya idealisme Kakak tetap dipertahankan nih dengan cara membuat segala sesuatunya sendiri, bahkan sampai komponen paling kecil dari isi burgernya sendiri itu pun dibuat sendiri, itu kenapa Kak seperti itu? Ya karena kita percaya gini ya, coffee shop ini semakin banyak. Iya. Kita harus memunculkan karakter untuk coffee shop kita sendiri. Benar banget. Ketika kita tidak punya karakter nih, kita apa bedanya sama yang lain? Benar. Itu aja sih awal pemikirannya, kita hanya ingin beda dari yang lainnya. Makanya mesin roasting punya sendiri, semua kondimen burger sampai roti-rotinya kita bikin sendiri. Bahkan ada microgreens di dalamnya kita tanam sendiri gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Nah kalau misalnya untuk range harga sendiri nih Kak, dari produk Kakak itu dari harga berapa sampai berapa? Karena kita punya satu jenis burger aja, namanya original hardcore itu harganya 55.000. Oke. Belum sama pajak 10%. Ya. Untuk kopinya sendiri? Kopi sekitar di 25 sampai 30. Wow, ini hal yang menarik banget sih Kak. Jujur kalau boleh aku tanya nih, kenapa Kakak bisa seberani itu untuk menetapkan harga yang bisa dibilang ya cukup pricey gitu, Ya. apalagi untuk burgernya. Kenapa itu Kak? Ya karena kita dari awal sudah ingin menetapkan customer kita tuh di segmen mana Oh oke. gitu. Jadi memang dari awal sudah kita rencanakan, oke kita mau buka ini, oke kita mau narik customer dari segmen mana nih gitu. Jadi itu yang membuat kita mungkin harganya agak sedikit pricey ya. Karena sudah ada ketetapan ingin mengambil dari segmen mana, itu aja sih. Oke, dan kalau balik lagi tadi menetapkan harganya juga karena berdasarkan produknya itu, produk Iya, Kakak benar. benar-benar Kakak untuk struggle membuatnya, kemudian resepnya benar. juga dibuat diulik sendiri seperti itu, dan juga isiannya bahkan dibuat sendiri gitu ya Kak, luar biasa banget sih. Nah mungkin terakhir nih Kak, dari Kakak sendiri sebagai seorang pebisnis food lah, makanan lah di sini ya. Ada nggak sih kiat-kiat untuk teman-teman di rumah nih, Tribuners di rumah yang kira-kira dalam waktu dekat ini mungkin setelah pandemi gitu ya, ingin membuka bisnis makanan atau coffee shop, ada nggak kiat-kiat dari Kakak? Ya mungkin lebih gini ya, ketika kalian mau lakukan sesuatu ya lakukan lah. Harus ada action dulu. Benar, benar. Ketika kalian hanya punya rencana, akhirnya mikir mulu, nggak jalan-jalan, ngerti nggak? Jadi ketika apa yang mau kalian lakukan, selama itu kalian mampu lakukan. Gitu. Oke. Nanti masalah belajarnya itu biarkan ketika ini sudah dilakukan dulu, baru sambil belajar, ngerti nggak? Oke. Gitu aja. Nah kalau misalnya penetapan standar sendiri menurut Kakak nih, kira-kira aku harus punya kopi dengan rasa seperti ini, burger seperti ini, atau misalnya menu dengan rasa seperti ini, karena dari Kakak sendiri kan tadi dari awal mau sudah ditetapkan nih gitu. Kalau menurut Kakak gimana? Harus ada standar rasa kah atau bagaimana? Oh iya pasti. Kita harus punya standarisasi awal. Itu karena itu yang menentukan kita mau dapat customer dari mana. Ya. Jadi harus ada standarisasi, kita harus sudah menetapkannya dari awal agar apa yang kita inginin dari awal itu bakal tercapai nanti ketika dalam perjalanannya. Gitu. Berarti memang yang pertama itu harus ada action, kemudian yang kedua itu action tapi nggak sembarangan, kita juga harus punya standar Betul. gitu ya, karena ini kan Betul. namanya kita bisnis melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada pelanggan Betul. kita, maka ya selain ada action kita juga harus ada standar ya Kak. Betul. Karena takutnya kalau nggak ada standar menipu dong namanya. Oke, nah Tribuners, terima kasih juga untuk Pak Kapaksi hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga, Bella. Terima kasih, kita pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di segmen obsesif berikutnya. Bye.